Kita tiba di segmen kedua pemirsa dalam Bukan Perempuan Biasa, masih bersama Sukma Kade Istar. Hai. Oke, bangga Itu banget aja. ya saat itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih bangga. Aduh, Ya. itu nggak bisa terlupakan ya. Betul Masya Allah, sekali. menyematkan ya, apa ya, menyematkan gelar Iya, seumur hidup ya. Itu nggak Alhamdulillah. gampang banget ya. Eh, Saat itu ikut audisi itu karena keinginan sendiri, dipaksa teman atau didorong, disupport sama orang tua atau seperti apa sih? Sebenarnya sih dari diri sendiri ya. Kebetulan pada saat itu Sukma lihat cepat merasa oh ada bakat nyanyi, gitu, ada bakat nyanyi. Belajar nyanyi juga karena sering dengar papa sih nyanyi. Ah, Bapak seniman mungkin? Bukan, tapi setiap hari sering nyanyi di rumah gitu. Kan masih CD kan pada saat itu dengar kayaknya Masih bajakan-bajakan? ya seperti itu. Dan pada saat itu umur Sukma kan lagi bagus-bagusnya mencerna pada saat masih SD kan. Oh jadi sepertinya bolehlah saya belajar juga dan akhirnya Berarti bisa. sebelum karir nasional itu, sebelum menjadi seorang KDI Star, ya kan? Ini kan otomatis ada audisi, seleksi dan sebagainya kan, nggak sembarang tuh ya. Betul Hanya orang-orang yang memang yang qualified. betul. Maksud saya adalah pasti ada dong jam terbang sebelumnya. Apakah memang penyanyi sebelumnya atau gimana tuh? Ya, sebelumnya memang penyanyi. Kemarin sempat belajar lewat pengalaman jadi pendamping artis dulu. Oke, pendamping artis dulu. Pendamping artis dulu. Jadi pendamping artis sambil belajar kan, sambil belajar dapat fee juga kan. Jadi ya belajar akhirnya oh kayaknya boleh ikut audisi nih saya kan sudah belajar sebelumnya. Berarti berangkat dari panggung ke panggung. Betul. Dari zaman apa nih, orkes Melayu atau organ tunggal atau apa? Kebetulan Sukma kan masih tergolong muda, jadi organ tunggal. Organ gitu. tunggal, Ya. bukan zaman Bukan. orkes Melayu, bukan. Om ya? Ya, Bukan ya, ya? bukan. Walaupun memang saat itu masih Masih ada ada, orkes Melayu masih dan ada. sampai saat ini masih ada, Iya. hanya saja mungkin jumlahnya ini Sudah, sangat langka ya betul. atau sedikit. Karena bisa dikatakan juga lumayan harganya. Ya, oke. Baik. Saat itu gimana rasanya tuh ngikutin audisi? Wow, seru. Gimana Seru rasanya? Bisa banget. diungkapin ke pemirsa nggak? Pokoknya nggak bisa diungkapin. Terus diapain dong? Oke, Dicobain. dijelasin. Oh, dicobain. Ya. Ikut, ayo. Jadi rasanya tuh saya pastinya excited. Gitu. Kayaknya ketemu orang baru yang dari luar daerah kan. Kebanyakan juga kan Sukma berdomisili di Makassar. Jadi ketemu dengan orang baru, kenalan, terus berbagi pengalaman gitu, sharing. Kan kebanyakan pada saat itu juga banyak nih penyanyi-penyanyi yang sudah nyanyi dari panggung ke panggung dari 5 tahun, 10 tahun. Sedangkan Sukma kan masih baru, masih mungkin dari panggung ke panggungnya masih setahun 2 tahunan. Iya. Jadi Sukma banyak belajar, suka bertanya gitu, suka bertanya, lihat penyanyi senior. Oh kayaknya ada deh yang bisa saya curi sedikit ilmunya gitu. Jadi lihat latihan mereka, terus kalau bisa saya langsung bertanya. Gitu. Kak, lagu ini seperti apa sih nyanyinya, tekniknya di mana, tingkat kesulitannya di mana. Jadi ya alhamdulillah jangan malu bertanya aja. Gitu. Nanti malu bertanya jalan terus, bukan sesuatu jalan terus gitu ya. Iya, betul sekali. Jalan terus tapi nggak nyampe gitu ya. Oke, nah kira-kira nih kriteria, ada nggak sih perbedaan kriteria orang yang masuk buat lolos gitu dari zaman dulu sampai sekarang, ada nggak sih, sama aja nggak sih atau berbeda kriteria untuk ajang-ajang pencarian bakat nyanyi seperti itu? Kalau Sukma lihat sih ada sedikit perbedaan ya, yang pastinya lebih maju seperti itu. Jadi waktu pada saat Sukma audisi kan masih sedikit. Terus Gila ya, kebanyakan sedikit 5.000 orang, aduh, gimana sekarang sekarang ya? ya benar. Terus masih zaman yang
gimana ya, make upnya juga yang harus ngejreng kan, terus fashionnya bajunya, juga ya harus yang penyanyi banget kan, dangdut banget. ya terus ada persyaratan usia juga gitu. Jadi itu perbedaannya dibanding sekarang. Kalau Sukma lihat sekarang lebih menyesuaikan lah di era milenial seperti ini kan, lebih banyak yang suka nyanyi dengan fashion casual gitu. Terus penyanyi dangdut itu tidak seperti yang fashion yang dulu lah ya, yang seksi ya kan. Yang sekarang bahala ya. Yang harus menor apa sih, yang bajunya harus penuh glitter gitu. Sekarang bling bling kan, ya bling bling ya gitu. Sekarang alhamdulillah seiring berjalannya waktu juga banyak anak-anak milenial yang ikut ya. Jadi fashionnya casual seperti itu. Baik, kita tinggalkan sejenak dulu untuk KDI-nya. Walaupun sebentar kita akan ke KDI lagi. Ya, boleh ceritain nggak ke pemirsa sebelum menjadi Sukma yang sekarang? Gitu ya. Mungkin Sukma-Sukma yang sebelumnya dari sejak kecil sampai hari ini perjalanannya dalam artian latar belakang pendidikan itu sekolah di mana aja tuh? Dari boleh, TK, SD, SMP, perguruan tinggi. Boleh. Ya. Jadi pada saat itu waktu SD ya, SD tuh Sukma sekolahnya di SD Impres Layang 2. Jadi dekat dari rumah, mungkin jarak 100 meter lah. Itu Makassar. Makassar. Terus SMP kebetulan sempat sekolah juga di SMP Terbuka Makassar. SMP Terbuka Makassar karena mau daftar negerinya kan dulu itu kan masih perlu biaya gitu. Saya pilih yang pelajarannya sama cuma tidak mengeluarkan biaya. Jadi saya memilih di SMP Terbuka Makassar. Oke, selanjutnya? Selanjutnya di SMK Negeri 4 Makassar. SMK? Iya. Jurusan marketing pemasaran. Gitu. Udah kelihatan dari dulu ya jiwa jualannya pemirsa ya. Gitu, Oke, kalau sempat mengenyam bangku kuliah nggak sih? Sempat pada saat itu di STM Bongaya. Masya Allah. Nah, kalau untuk pengalaman kerja, wow, ya. itu di mana aja mulai pertama kerja sampai pekerjaan terakhir? Itu di mana aja? Betul sekali. Jadi pada saat Sukma lulus sekolah itu SMK, Sukma pernah kerja di asuransi. Perlu disebutin ya asuransi boleh. Jadi pernah kerja di PT Mega Life. PT Mega Life TBK. Terus pada saat itu Sukma berhenti kerja karena mau kuliah. Jadi pada saat Sukma lulus nggak langsung kuliah gitu. Ada jeda dulu setahun kerja di situ. Terus pada saat kuliah kan nggak kerja. Jadi setelah kuliah beberapa semester kerja lagi. Kerja itu di perusahaan rokok gitu. Jadi pernah jadi sales promotion girl ya. Oke. Berarti sempat tur-tur ya? Iya, betul sekali. Oke. Selepas itu apa lagi tuh? Selepas itu pernah jadi ini juga sales eksekutif di salah satu perusahaan besar yang baru-baru ini Sukma jadi bintang tamu juga ya. Itu nggak ngajak-ngajak, nge-MC maksudnya. Betul sekali di Bosowa ya, Bosowa Berlian Motor, alhamdulillah. Oke. Terus selepas itu masih ada nggak sih atau misalnya langsung ke berdiri sendiri selepas kerja dari situ atau masih ada pekerjaan lain? Enggak, langsung mikirin usaha. Mikirin usaha ya. Usaha yang tadi ya, kosmetik, fashion ya. Endorse dan sebagainya. Ya, kita tahan dulu, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bukan Perempuan Biasa. Masih bersama saya Redia Susari dan Sukma KDI Star.